terlampau. Namun, terdapat kondisi yang berbeda, yaitu ketika seorang laki-laki tidak diizinkan untuk menikahi seorang wanita, namun masih diperbolehkan untuk berhubungan intim dengannya. Wanita tersebut adalah milkul yamin. Dalam Islam, pemahaman terhadap hukum-hukum yang berlaku menjadi sangat penting agar dapat mengamalkannya dengan benar. Salah satu contohnya adalah dalam konteks perbudakan, di mana seorang tuan yang muslim tidak diizinkan untuk menikahi budak wanitanya. Meskipun tidak diizinkan untuk dinikahi, budak wanita tersebut tetap dihalalkan untuk dijima. Namun, ketika budak tersebut telah dimerdekakan, maka ia menjadi haram untuk dijima sebelum dinikahi. Konsep milkul yamin, atau budak yang dimiliki, disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 5-6, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya, mereka dalam hal ini tiada tercela. Syekh As-Sadi menjelaskan, bahwa milkul yamin merujuk kepada budak perempuan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kitab Al-Muhadzab karya Imam Abu Ishaq Syairozi, yang kemudian dijabarkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu Syarah Muhadzab, dijelaskan bahwa seorang tuan yang memiliki budak wanita tidak diperbolehkan menikahinya, namun diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim. Meskipun pandangan ini mungkin terdengar aneh, karena hubungan intim dianggap halal sedangkan pernikahan dianggap haram, namun ada juga pandangan lain yang menyatakan, seperti pendapat Imam Syafi'i, bahwa jika seorang tuan menikahi budak wanitanya, pernikahan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan, karena pernikahan harus memenuhi hak-hak wajib seorang wanita, terutama jika wanita tersebut masih dalam status budak. Kemudian dalam kitab I'anatut Thalibin dinyatakan, bahwa seorang budak wanita tidak boleh dinikahi, karena statusnya sebagai budak, yang akan mencegah hak-haknya untuk diperoleh. Dalam Islam, pernikahan diwajibkan bagi setiap orang yang mampu dan telah mencapai usia yang tepat. Namun dalam situasi tertentu, seperti pada kasus seorang budak wanita, mungkin tidak bisa memenuhi hak-hak wajib bagi seorang wanita. Untuk memperoleh hak-hak tersebut, budak wanita harus dimerdekakan terlebih dahulu. Pandangan ini dapat berbeda-beda, tergantung pada masing-masing mazhab dan konteks budaya. Jika seorang budak wanita dinikahi, maka ia akan memiliki status sebagai istri. Namun jika tidak dinikahi, ia hanya menjadi milik tuannya dan dianggap sebagai budak. Status kepemilikan budak dinilai lebih kuat dibandingkan istri sah. Perbudakan memberikan dua faedah, yaitu keuntungan bagi tuannya, karena bisa digunakan untuk bekerja atau melakukan hubungan badan, serta bisa dijual beli. Namun, hal ini tidak berlaku pada istri, karena istri tidak memiliki status sebagai harta atau milik sang laki-laki. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3, Allah berfirman, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka